Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadan Wipradana dan teman saya Mahendra Putra Dewanto dari kelompok 17. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dokumenter tentang travel. Nah, yang pertama ini saya akan mempresentasikan tentang wisata curug dan kuliner di Karesidenan Banyumas. Oke, langsung ke deskripsi. Deskripsi di sini, Banyumas ini merupakan suatu wilayah karesidenan yang terdiri dari beberapa kabupaten, berada di Provinsi Jawa Tengah. Karesidenan Banyumas ini mencakup Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas itu sendiri. Banyumas ini memiliki letak yang strategis. Hal ini yang menjadi wilayah ini memiliki banyak destinasi wisata. Tidak hanya itu, wilayah ini juga memiliki beragam kuliner. Banyak wisata yang ada di Banyumas ini seperti curug, bukit, wisata alam, dan lain-lain. Kuliner di Banyumas ini juga sangatlah beragam. Di antaranya mendoan, keripik tempe, soto, dan lain-lain. Latar belakang dari tugas ini adalah Karesidenan Banyumas ini sendiri menarik untuk kami angkat karena memang letaknya strategis. Akses ke daerah ini sangatlah mudah, bisa menggunakan transportasi umum seperti kereta, bus, dan lain-lain. Banyaknya tempat wisata di daerah ini membuat kami tertarik. Namun di kesempatan ini kami hanya berfokus ke curug atau biasa disebut air terjun. Karena destinasi wisata curug di daerah inilah yang banyak menjadi sorotan bagi para wisatawan. Kuliner di daerah ini sangatlah beragam. Seperti yang kami sebutkan di deskripsi tadi, di sini kami mengangkat tentang soto dan keripik tempe. Hanya itu saja karena itulah kuliner yang populer di daerah ini. Manfaatnya adalah dengan kami mengangkat tentang air terjun dan kuliner di daerah ini, tentunya ada manfaat yang dapat kita ambil. Manfaatnya berupa sebagai media promosi tempat tersebut agar orang tertarik untuk datang ke tempat itu. Selain itu, dengan ini kita bisa membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya menjaga dan merawat alam. Jika alam tersebut dijaga, maka akan membuat tempat itu nyaman untuk dikunjungi. Tidak hanya manfaat tentang alam, bagi kuliner manfaatnya yaitu orang luar daerah menjadi penasaran dan tertarik untuk merasakan kuliner tersebut. Pendekatan. Dalam menjalankan dokumenter tentang traveling ini, kami mendapatkan informasi dari berbagai referensi. Referensi yang kami dapat berupa referensi dari internet dan referensi dari orang-orang sekitar. Referensi dari internet, kami mendapatkan informasi dari website, blog, Instagram, dan lain-lain. Tidak cukup hanya dari sumber internet saja, kami pun mendapatkan informasi dari saudara dan teman yang tinggal di daerah sekitar. Lanjut ke proses kreatif. Di sini proses kreatifnya adalah kemudahannya yaitu transportasi ke daerah ini cukup mudah. Hanya kami menggunakan kereta api itu tarifnya sekitar 60.000 untuk kelas ekonomi. Menempuh perjalanan sekitar 3 jam. Yang kedua adalah alatnya cukup memadai. Untuk kesulitan, kami mendapati kesulitan yaitu akses menuju ke tempat wisatanya yang cukup sulit dan medan yang terjal. Cuaca yang tidak mendukung karena sering terjadinya hujan. Alat yang kami gunakan adalah Canon 60D, Canon 550D, dan lensanya itu Canon 50 f1,8 STM, Sigma 10-20. Dan alat pendukungnya kami menggunakan filter Haida ND64 3 stop, GND reverse 0.9, GND medium 0.9, GND soft 1.2, CPL, dan tripod. Yang pertama ini ada Curug Bayan. Curug ini terletak di Dusun Kalipagu, Ketenger, Banyumas. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 menit dari pusat kota Purwokerto. Akses menuju curug ini juga tidak terlalu terjal, hanya menuruni beberapa anak tangga dari parkiran, dan harga tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang. Curug ini memiliki tinggi sekitar 7 meter. Air di curug ini berasal dari pegunungan, sehingga air di sini sangat jernih dan menyegarkan.
Di Curug Bayan ini juga terdapat villa yang berada di pinggir aliran curug ini. Jaraknya hanya sekitar 150 meter saja dari pusat curug. Villa yang villa dengan desain arsitektur vintage atau ala-ala pedesaan dengan material kayu ini sangatlah menarik. Karena di villa ini langsung disuguhi view alam yang menakjubkan dengan gemercik aliran Curug Bayan ini. Harganya ada berbagai macam tergantung ukuran dan daya tampung di villa tersebut, yang berkisar antara 450.000 sampai 1,5 juta per malam. Lanjut yang kedua, ada Curug Bidadari. Curug ini terletak di Desa Karangsalam, Kabupaten Banyumas. Perjalanannya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 45 menit dari pusat kota Purwokerto. Aksesnya mudah karena sudah tersedianya anak tangga untuk menuruni ke curug ini. Di curug ini memiliki sendang bidadari. Aksesnya berupa jalan masuk yang menyerupai sebuah gua. Dapat dilihat di foto, di bagian kanan foto itu ada sisi gelap. Nah, di situ akses masuk ke sendang bidadari itu. Nah, ini sendang bidadarinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa Curug Bidadari memiliki sebuah sendang bidadari yang berada tepat di bawah curug tersebut. Menurut warga sekitar yang kami jadikan narasumber, sendang bidadari ini kerap dijadikan sebagai tempat petilasan dan dijadikan untuk ritual meditasi. Tidak jauh dari Curug Bidadari ada Curug Telu. Lokasi Curug Telu ini sama seperti Curug Bidadari. Akses menuju curug ini melalui Curug Bidadari terlebih dahulu, karena curug ini berada di bawah Curug Bidadari. Kita harus turun lagi dengan berjalan melalui anak tangga yang cukup tinggi dan cukup melelahkan. Namun ketika sampai di curug ini, kita akan langsung disuguhi dengan keindahan curug yang sangat indah ini. Lanjut kita ke Curug Duwur. Curug Duwur ini terletak di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Perjalanannya menempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Purbalingga. Untuk biaya masuknya sekitar Rp5.000 per orang. Akses menuju curug ini tidak terlalu jauh, hanya berjalan kaki dan menuruni beberapa anak tangga saja. Dan aksesnya juga tidak terlalu terjal. Air di curug ini sangat jernih karena bersumber dari mata air Gunung Slamet. Di bawah curug ini terdapat kolam alami yang sangat menyegarkan jika kita berendam atau berenang di situ. Lanjut kita ke Curug Sumba. Curug Sumba ini letaknya berada di Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Menempuh perjalanan sekitar 45 menit dari pusat kota Purbalingga. Ketika musim kemarau, di Curug Sumba ini memiliki kondisi air berwarna biru bening dan hanya terdapat satu aliran air terjun saja. Namun ketika musim penghujan tiba, maka debit air di sini akan meningkat dan terdapat 3 aliran terjun yang jatuh ke genangan yang sama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang kalau waktu musim penghujan itu debit air akan meningkat dan akan ada curug yang berjumlah 3. Nah, ini pada saat kami menuju ke curug ini bertepatan pada musim penghujan, yang mana Curug Sumba ini akan memunculkan aliran air terjun yang lainnya yang berada tepat di sebelah aliran air terjun Sumba itu sendiri. Debit airnya yang tidak sederas air terjun utamanya, namun ketika kami sampai di sana, kami disarankan oleh warga sekitar untuk tidak terlalu dekat dengan pusat Curug Sumba. Karena kebetulan cuaca sedang mendung. Jika hujan ditakutkan adanya banjir yang datang tiba-tiba di air terjun tersebut. Untuk kuliner yang kami angkat ini adalah yang pertama keripik tempe. Keripik tempe ini sangat populer di daerah Banyumas, khususnya di kota Purwokerto. Keripik tempe sebenarnya sudah dikenal di berbagai daerah di Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun di setiap daerah pasti mempunyai kekhasannya sendiri-sendiri, baik dari segi bentuk maupun dari segi cita rasanya. Sama halnya seperti keripik tempe di Banyumas ini, yaitu memiliki rasa yang cenderung asin dan dengan aroma bawang yang gurih. Bahan dasar dari keripik tempe ini adalah kedelai.
yang telah diolah menjadi tempe yang sudah diiris dengan sangat tipis. Dan sebelum dijual ke produsen, selanjutnya untuk diolah, tempe yang diiris tipis ini akan dibungkus dengan daun pisang. Proses penggorengan. Tempe yang sudah diiris tipis tadi lalu dibuka dari bungkus pisangnya, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung yang selanjutnya akan digoreng di atas minyak panas. Minyak di wajan ini diisi hampir memenuhi wajan karena tujuannya adalah supaya pada proses penggorengan nanti adonan tempe itu tidak menempel ke wajan dan supaya bisa menampung keripik tempe yang banyak. Foto ini berjudul Penasaran. Nah, di situ terlihat seorang anak kecil yang sedang memperhatikan dengan muka penasarannya yang seakan-akan ingin tahu bagaimana cara pengolahan keripik tempe itu. Finishing. Nah, ini adalah proses terakhir dari membuat keripik tempe itu, yaitu menunggu keripik tempe itu kering sembari dibolak-balikan keripik tempe tersebut. Tujuannya supaya keripik tempe itu matang dengan rata. Setelah matang langsung ditiriskan lalu dikemas dengan kemasan plastik yang rapat agar dapat bertahan lama. Keripik tempe ini biasanya dapat bertahan lama selama 1 bulan. Harga keripik tempe itu sendiri berkisar antara 15.000 sampai 25.000 tergantung ukuran dan isi keripik tempe itu. Kuliner yang selanjutnya adalah Sroto Klamud. Sroto Klamud ini adalah salah satu makanan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Ini sangatlah menarik dan unik. Seperti namanya, Sroto Klamud. Soto menggunakan kelapa muda untuk dijadikan sebagai penyajiannya. Tidak hanya batok kelapa mudanya saja, daging kelapanya pun juga disajikan sebagai pengganti bihun rebus. Proses Bu Parti di sini sedang menyiapkan soto yang akan disajikan dengan meletakkan suiran ayam dan menyiramnya dengan kuah soto. Penyajian Sroto Klamud ini disajikan menggunakan kelapa muda sebagai pengganti mangkuk. Untuk isi sotonya sebagian besar sama seperti soto pada umumnya. Yang membedakan yaitu bihunnya diganti dengan daging kelapa muda. Umumnya menggunakan daging kelapa muda itu yang berumur sekitar 2 bulan. Daging kelapa muda tersebut dikukus terlebih dahulu sebelumnya selama 30 menit. Tujuannya adalah agar menghilangkan aroma kelapa muda mentahnya. Lokasi Sroto Klamud ini juga sering dijadikan untuk tempat syuting. Sroto Klamud ini yang sangat unik. Tidak heran jika banyak menjadi sorotan oleh media. Beberapa kali tempat ini dijadikan untuk lokasi syuting sebuah stasiun televisi yaitu Trans 7. Berbagai acara televisi di stasiun TV tersebut telah dilakukan di lokasi Sroto Klamud ini, seperti Ragam Indonesia pada tahun 2017, acara Rukyah pada tahun 2018, dan acara Tahu Nggak Sih pada tahun 2018. Nah, ini berikut behind the scene dari tugas dokumenter traveling kami. Untuk presentasi dokumenter selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Mahendra Putra Dewanto. Untuk Mahendra Putra Dewanto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas fotografi dokumenter tentang isu fenomena ngopi anak muda di Yogyakarta. Ya, langsung saja. Deskripsi. Di era modern ini, tempat nongkrong seperti coffee shop, kafe, kedai kopi hampir bisa kita temui di setiap ujung kota. Bermunculan kafe-kafe dengan berbagai konsep yang menarik dan didukung sajian minuman dan makanan membuat eksistensi kafe semakin digemari oleh para remaja. Di kota Yogyakarta sendiri, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyaknya coffee shop mempunyai pesona tersendiri di kalangan remaja untuk tempat tongkrongan malam, sebagai tempat untuk berkumpul dan menikmati menu dari kafe tersebut, bahkan sebagai tempat membuat tugas sekolah dan tugas kuliah. Latar belakang, fenomena ngopi di kalangan anak muda ini memunculkan beberapa masalah, seperti apakah coffee shop yang bermunculan di era modern, khususnya di kota Jakarta, menjadi gaya
hidup para remaja sekarang. Untuk menunjukkan esensinya, apakah dengan nongkrong di coffee shop menjadikan dirinya keren atau gaul, dan lebih di mata temannya sebayanya. Apakah coffee shop sebagai ajang memperkenalkan diri remaja juga? Bisa dilihat, remaja sekarang lebih menyukai duduk di coffee shop bersama teman-temannya sebagai gaya-gayaan. Dengan cara foto-foto, lalu mereka upload ke media sosialnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan melihatkan suasananya di mana keberadaan yang itu bisa dilihat oleh teman-teman sosial medianya yang membuat nama coffee shop itu menjadi populer. Manfaatnya, dengan kami mengangkat isu ini, supaya para remaja menjadi sadar akan adanya interaksi sosial dengan yang lain. Ketika berkumpul, tidak hanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Pendekatan dengan subjek. Ketika kami mengangkat isu ini, kami melakukan riset terlebih dahulu mengenai coffee shop yang populer di Yogyakarta dan mencari informasi melalui beberapa pengunjung coffee shop tersebut. Kemudian kita mengobrol dan menanyakan kepada beberapa pengunjung secara langsung. Yang terakhir menyusun cerita dalam sebuah foto. Lama kami melakukan tugas ini dengan melakukan riset terlebih dahulu melalui internet untuk mencari tempat kopi yang populer yang sering dikunjungi oleh kebanyakan orang dewasa selama 1 minggu dan bertanya-tanya kepada teman, saudara tentang tempat kopi tersebut. Kami langsung melakukan pemetaran tersebut selama 5 hari berada di 3 tempat. Kemudahannya, keramahan dan keterbukaan para pengunjung coffee shop dengan kami. Fasilitas yang alat cukup memadai dan tidak perlunya surat izin untuk mewawancarai pengunjung di coffee shop tersebut. Kesulitan, faktor cuaca yang tidak menentu, dan akibat adanya virus corona, tempat coffee shop tersebut tidak terlalu ramai. Beberapa narasumber juga ada yang canggung untuk diwawancarai. Alatnya ada Nikon Z6, Sony A6000, Sony A6000, Sony Alpha 7 Mark II, Nikkor AF S105, Sony FE50, dan Samyang 24mm. Referensi dari internet langsung dari narasumber ketika berada di coffee shop. Langsung foto pertama berada di Kopi Merapi, tempat ngopi populer yang berada di kaki Gunung Merapi. Yang kedua, melihatkan suasana Kopi Merapi yang para pengunjung sedang berkumpul. Para pengunjung sedang berkumpul atau mengobrol menikmati dinginnya suasana di kaki Gunung Merapi. Yang kedua, Instastory. Foto kopi terlebih dahulu sebelum menikmati kopi yang dihidangkan, di mana zaman sekarang saat ini banyak orang yang tidak bisa lepas dari media sosial, terutama media sosial Instagram yang tengah populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Selanjutnya, masih sama dengan hampir Instastory dengan kesibukannya sendiri. Biasanya para pengunjung sebagian pada bermain game sendiri dan melupakan teman-teman yang ada di sebelah-sebelahnya. Pengunjung kopi lebih bersantai mengobrol dengan temannya, namun ada teman dengan kesibukannya bermain gadget sendiri. Selanjutnya, foto ini melihatkan suasana Kopi Merapi pada malam hari. Suasana malam hari di Kopi Merapi yang sangat ramai diisi oleh kalangan para anak muda beserta teman-temannya yang asik ngobrol santai menikmati sajian makanan dan minuman di warung Kopi Merapi. Kopi Merapi itu sendiri buka dari pukul 3 sore hingga tutup pukul dini hari. Dan biasanya close order jam 1 dini hari. Selanjutnya, ada Starbucks Coffee, tempat ngopi populer kedua yang sering juga dikunjungi para anak muda yang lumayan gaul biasanya. Tempat ngopi yang sering untuk nongkrong dan berbagai macam untuk bertugas. Starbucks, suasana dalam, melihatkan suasana coffee shop Starbucks yang ada di dalam. Terus selanjutnya, sibuk sendiri. Sama sebenarnya tadi yang di Kopi Merapi,
banyak yang sibuk sendiri dalam gadgetnya. Gadget bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Bisa dilihat mereka berdua nongkrong bareng, namun salah satunya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, jadi tidak menghiraukan temannya yang sedang ada di dekatnya. Selanjutnya, sibuk. Tidak hanya nongkrong di Starbucks, sebagian dari pengunjung juga mengerjakan tugas atau pekerjaannya di balik layar laptop sambil menikmati segelas minuman kopi yang tersedia di Starbucks. Selanjutnya, ada tempat Legend Coffee. Tempat ngopi populer yang selanjutnya yang sangat ramai dikunjungi anak muda yang sangat gaul. Tempat ngopi yang sering untuk nongkrong juga karena tempatnya yang berada di tengah kota, tepatnya di Kota Baru, dekat dengan Stadion Ridosono. Tempat ngopi ini sering dikunjungi sekaligus tempat nongkrong untuk anak muda yang tempatnya buka 24 jam non-stop, serta tempatnya luas sekali yang membuat pengunjung betah di Legend Coffee ini. Selanjutnya, bertugas. Di saat mengunjungi Legend Coffee ini, kami bertemu dengan 2 orang perempuan yang bernama Tika dan Tia. Mereka pergi ke Legend Coffee untuk tugas kuliahnya yang dapat bisa dilihat. Mereka sibuk dengan laptopnya. Tidak lupa swafoto. Di sela-sela mengerjakan tugasnya, ketika sudah di sana mereka tidak lupa untuk berkesempatan selfie untuk sekedar update di sosial medianya. Selanjutnya, barista dan kopi. Seorang barista di Legend Coffee sedang membuat secangkir kopi latte dan sebelah kanan melihatkan hasil dari racikan seorang barista tadi yang sedang membuat kopi. Dan ini suasana dalam Legend Coffee, melihatkan suasana malam hari yang saat itu tengah sepi akibat virus corona. Behind the scene. Inilah behind the scene-nya saat kita mengerjakan tugas isi dokumenter. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.